dan semua komentarnya pun dinonaktifkan. Nah, Kredit Pintar ini kayaknya lagi jarang meng-ACC nasabahnya. Ada kabar mengejutkan datang dari dunia pinjaman online yang menyatakan bahwa 6 pinjol belum setor modal ke OJK. Ya, yang lainnya udah pada setor. Nah, 6 pinjol ini sampai sekarang dinyatakan terlambat dan sudah sangat terlambat sekali untuk menyetorkan modal ke OJK, yang artinya 6 pinjol ini seperti tidak ada keniatan untuk melanjutkan bisnisnya di Indonesia ini. Gitu ya. Nah, berita ini saya dapatkan langsung dari banyak portal-portal berita terkenal seperti Kontan dengan judul OJK catat 6 fintech P2P lending belum penuhi ketentuan ekuitas minimum 2 hari yang lalu. Ya. Lalu dari bisnis.com, OJK sebut ada 4 multifinance atau leasing dan 6 fintech P2P lending belum penuhi ekuitas 2 hari yang lalu juga. Gitu ya, dan banyak portal-portal berita lainnya, Infobank News, OJK catat masih ada 4 multifinance dan 6 pinjol belum, dan lainnya ada MSN, Rare Mall, ya pokoknya gitu ya. Jadi berita ini resmi, yang mana ini kabar yang sangat gembira sekali untuk kita, gitu ya, karena kita jadi tahu bahwa 6 fintech ini nggak punya uang lagi ya untuk memberikan modal, setor modal ke OJK itu gitu ya. Nah, langsung saja kita baca misalkan dari Kontan, bisnis dan lain-lainnya. Coba dari bisnis dulu ya. OJK sebut ada 4 multifinance dan 6 fintech P2P lending belum penuhi ekuitas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan masih ada 4 perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi aturan ekuitas Rp 100 miliar per Maret 2024. Ya, gila. Kalau leasing multifinance ya itu aturan ekuitasnya 100 miliar. Nah, beda dengan pinjol yang hanya 2,5 miliar saja. Nah, sebenarnya kita bisa tahu dari sini bahwa kasta pinjol itu di bawahnya leasing. Ya, masyarakat Indonesia kalau mau pinjam duit itu atau pinjam uang itu ke bank dulu, ke KUR BRI gitu ya. Itu yang paling enak tuh, KUR BRI gitu kan. Kalau KUR BRI lalu produk-produk bank lainnya sudah tidak bisa, terpaksa harus ke leasing. Nah, dengan adanya berita ini kita jadi mengetahui kasta dari pinjol tersebut ya, bahwa kasta dari pinjol itu di bawahnya leasing. Jadi buat apa takut gitu ya? Kasta terendah di dunia finance itu pinjol gitu ya. Oke, selanjutnya angka tersebut turun dibandingkan pada posisi sebelumnya, di mana ada 5 perusahaan multifinance yang belum memenuhi ketentuan modal tersebut. Nah, pada posisi bulan Maret 2024 terdapat 4 PP atau perusahaan pembiayaan dari 147 PP yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum, kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan. Ini panjang nih titel pekerjaannya nih. Dan lembaga jasa keuangan lainnya PVML OJK Agusman. Oke, nah lanjut. Agusman menambahkan untuk penyelenggara fintech peer-to-peer atau P2P lending masih terdapat 6 dari 101 penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimal 2,5 miliar. Angka tersebut juga turun dibandingkan posisi sebelumnya di mana ada 8 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan modal. Lanjut sekali lagi ya, terkait hal tersebut Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategis investor yang kredibel. Tuh, ya di sini ya bisa kita lihat action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum yang dimaksud itu adalah berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategis investor yang kredibel. Jadi pinjol yang belum setor itu ya karena nggak ada investornya, nggak ada uangnya, bener-bener nggak ada uangnya, nggak ada modalnya gitu loh. Ya, ibaratnya mau gimana lagi, wong nggak ada uangnya. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena salah satunya adalah gagal bayar nasional. Ya, pastinya itu. Ya, kalau bisnisnya lancar-lancar aja, nggak mungkin nggak bisa setor modal. Pasti bisa setor modal. Contoh, di dekat rumah Anda ada warung kecil. Warung kecil itu namanya pinjol. Nah, warung kecil pinjol ini menyediakan sembako-sembako. Tapi masyarakat situ ngambil sembako ini secara utang. Gitu ya, utang dan banyak yang nggak bayar. Misal dari 100 orang yang utang di
warung kecil pinjol itu hanya 30 orang yang bayar, 70 orangnya lagi nunggak. Ya, morat-marit warung kecil Anda itu. Ya, seperti itu ya. Kita tahu sendiri kalau warung-warung itu diutangi pasti bangkrut. Sama seperti pinjol juga. Gitu ya. Hanya 2,5 miliar itu tidak mampu nih ya, mana 2,5 miliar. Terdapat 6 dari 101 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimal 2,5 miliar. 2,5 miliar untuk sebuah perusahaan itu angka yang sangat kecil sekali. Ya. Angka yang sangat kecil sekali, 2,5 miliar itu nggak ada apa-apanya. Nih, mari kita kalkulatorin. Misalkan di pinjol tersebut punya 300 karyawan, gitu ya. Kita sama ratakan gajinya 6 juta semua. Gitu ya. Tuh, 1.800.000.000 dikeluarkan setiap bulan hanya untuk bayar gaji karyawan. Ini hanya 2,5 miliar nggak ada. Ya. Padahal angkanya sangat kecil sekali 2,5 miliar. Sebulannya aja harus mengeluarkan 1.800.000.000 hanya untuk bayar karyawan gitu ya. Nah, di sini juga ada berita yang seperti ini nih. Di sini dari kontan.co.id, OJK bilang Investri masih belum dapat penuhi ketentuan ekuitas minimum. Nah, salah satunya adalah Investri nih dari 6 pinjol tersebut. Nah, setelah saya buka IG-nya Investri gitu ya, memang Investri ini sudah tidak update-update lagi gitu ya. Dan kalau nggak salah, mohon koreksi kalau salah ya, tapi yang saya tahu Investri itu gagal bayar ke investornya. Kalau kita gagal bayar ke pinjol. Nah, kalau Investri ini gagal bayar ke investornya. Oke. Bisa kita lihat di sini postingan terakhirnya ini nih. Kalau ini kan disematkan ya. Ini disematkan tahun 2023 gitu kan. Nah, kalau ini terakhir Februari tanggal 10. Sekarang udah Maret, April, Mei, udah 3 bulan, udah 2 bulan setengah lah, udah 2 bulan lebih gitu ya. Nah itu ya sudah tidak upload lagi dan semua komentarnya pun dinonaktifkan. Nih ya, semua postingannya itu komentarnya dinonaktifkan. Satu tuh ini juga nggak ada gitu kan, nggak ada komentarnya. Karena apa? Karena lagi bermasalah Investri itu. Gitu. Kayaknya sih Investri ini bubar kayaknya ya nggak tahu lah. Oke? Nah saya juga terpantau melihat IG-nya Kredit Pintar gitu ya. IG-nya Kredit Pintar ini di sini ya. Nih di sini ada yang menanyakan satu hari yang lalu, one day 14 Mei gitu. Min, kenapa saya habis ngelunasin lalu mengajukan lagi ditolak gitu kan. Padahal nggak pernah telat. Lalu ada yang balas lagi, sama bro kabarin kalau pengajuannya di ACC. Nah, Kredit Pintar ini kayaknya lagi jarang meng-ACC nasabahnya gitu ya. Cara meng-ACC nasabahnya. Nih, ada lagi. Padahal nggak ada tunggakan dan nggak ada cicilan, tapi pengajuan ditolak terus. Ya, ada pinjol-pinjol besar yang sepertinya lagi susah untuk mencairkan dananya. Gitu. Oke. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti biasa kita stay galbay. Ya, stay galbay sampai pinjol-pinjol ini hilang semua. Ya.